Jam 8, jadi kita turun di Pal 10, bisnya mengarah ke Talang Bakung dan kita nggak ikut, kita mau pindah ke terminal Alam Barajo ke Simpang Rembo, jadi kita turun pas di Simpang Pal 10. Dan terima kasih yang sudah menonton. Kali ini kita mau lanjut perjalanan lagi, kita bakal berangkat lagi dari sini. Cuman saya mau ke Alam Barajo istirahat dulu, nanti agak siangan atau sore kita berangkat lagi. Lalu pasukan Armarem Jambi, kita ketemu lagi dan suasananya hujan, nggak ada habisnya, tetap sambat, jangan semangat. Terima kasih yang sudah menonton dan ikuti terus video-video dari IMT. Selamat sore pasukan Armarem Kota Jambi. Jadi kita akan memulai perjalanan lagi setelah sebelumnya kita turun dari Sumber Waras di Pal 10 dan kita paginya itu kan nyampe. Siangnya saya geser ke Terminal Alam Barajo Jambi dan sekarang kondisinya kayak gini. Sudah ada beberapa bus yang persiapan berangkat. Dari ujung sana kita absen dulu, yaitu ada Mior Bintang Spy, kemudian ada Laju Prima, ada Mior Black Sweet, kemudian ada NPM V40, kemudian ada satu Family Raya. Tapi kayaknya ini yang Bukit Tinggi nih, yang Padang belum masuk kayaknya. Jatra tadi yang Bukit Tinggi udah berangkat jam 3 sore, sekarang jam berapa ini? Jam 5. Jadi ya mungkin ada satu lagi family yang ke arah Padang kemungkinan. Dan ini trip agak berat karena Sumatera Barat kan memang lagi dilanda bencana dan satu-satunya jalur yang bisa dilewati yaitu Sitinjalawi. Dan kita dapat kabar kalau Sitinjalawi itu lagi macet parah. Wah, kita nggak tahu nanti kedepannya kayak gimana. Yang pasti seru ini perjalanan kali ini. Dan kita akan bareng sama ini Bumbu Rendang. Akhirnya kita naik lagi Bumbu Rendang, yaitu NPM yang nomornya Virkansa 40 V40. Jadi kita akan bareng Mas Jeporo. Wis bolo. Suwun sangat. Jalan sehat selalu. Bang. Ya, Bang. Makasih banyak ya. Yang sudah nonton kita naik Black Sweet pasti tahu lah V40. Kita akan sempat main bareng. Nanti malam kita akan insya Allah main lagi dan kita akan nanti kasih reviewnya sebisa mungkin kita tentang NPM untuk rute Jambi Padang ke Pariaman. Suasananya kayak gini sepi, habis hujan 4 hari Jambi dari pagi sampai siang tadi. Hujan ini udah agak reda, tapi langitnya masih gelap. Semoga aja nanti di jalan nggak hujan, jadi seru untuk konvoy. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan, dan kita sedang berada di Alam Barajo ini pas di pusat kotanya, dan kita akan berangkat setelah maghrib mungkin, kalau nggak setelah isya ya. Oke, tetap sambat, jangan semangat. Oke, ini kita jalan agak ke belakang dan ini pintu keluar dari bisnya. Kemudian di parkiran belakang ini juga ada beberapa bis yang terpal. Di situ ada kumpulan Sari Mustika itu ke arah Pati, Jambi Pati. Bagus-bagus bisnya itu. Kita belum pernah nyoba, lain kali kita akan coba. Kemudian di sana ada musola, ada ruang tunggu. Kemudian depan kita itu ada kayak Trans Jambi, Laju Prima sama Volvo dari Epastar itu ke Jawa itu. Ya kayak gitu. Dan di depan kita itu ada Bintang Spy, Laju Prima, kemudian ada Travel Family, kemudian itu ada ruang dari loket-loketnya. Jadi kalau pembelian loket di Terminal Jambi bisa langsung masuk ke daerah situ, tinggal pilih mau naik bis apa. Oke, kita balik ke depan lagi sambil nunggu keberangkatan, sambil nyantai ngopi-ngopi. Kita ngobrol-ngobrol dulu di warung kopi di Terminal Alam Barajo Jambi. Nah kayak gini untuk tampilan depan dari bus yang akan kita coba hari ini. Ini pakai SR2 Laksana dengan mesin 1526 dengan livery dominan dari NPM, yaitu warna putih, kemudian dibalut dengan beberapa corak seperti merah, kuning, dan hijau. Untuk kodenya V40 dan ada bandonya, tapi Laksana kan nggak terlalu besar. Kemudian tanpa sekat dan ya NPM banget ini, mantep ini. Untuk tampilan sampingnya kayak gini ya, jadi ya Laksana banget ini. Dia kalau lihat overranknya 1526, kemudian ada kode V40 dengan total kursi kayaknya ini tanpa leg rest yang kelas eksekutif kelas, jadi sekitar 40-an plus toilet ini. Gak tahu untuk smoking roomnya ada nggak. Untuk fasilitas ini ada bantal yang terlihat dari luar itu, mungkin selimut ya. Masih belum suspensi karena masih 1526, dan ini mania NPM ini pasti kangen nih lihat IMT naik NPM karena udah lama banget, terakhir 4 tahun atau 3 tahun yang lalu. Untuk tempat duduk kita dapat yang belakang, tapi kalau bisa kita nanti nge-view-nya dari depan. Kalau nggak bisa kita view-kan dari bangku penumpang di deret belakang. Ya nanti lihat sikon lah gimana nanti.
Dan sekarang kita lihat untuk tampilan belakangnya. Jadi sekarang yang biasa sponsornya zaman dulu itu ada bumbu rendang, sekarang udah diganti dengan aplikasi dari NPM online ya. Jadi bukan bumbu rendang lagi. Kemudian ada rute yang biasa NPM jalan, yaitu Padang Dumai non ekonomi. Tapi memang V40 ini memang sering terlihat untuk jalan Padang Pariaman ke Jambi. Nah gini, ganteng ya. Kalau laksana itu mesti greget. SR1, SR2, SR3 nya cakep-cakep. Lanjut. Nah kita akan coba review interiornya ya. Jadi kayak gini, ini dia dashboardnya dia 1526, jadi masih pakai berdaun. Kemudian kemudinya kayak gini. Nah ini model dashboardnya laksana banget ya. Kemudian ada satu bangku kenaik di depan, dan pandangan kalau kita duduk di paling depan kayak gini, nah masih kelihatan kan. Jadi untuk apa namanya, topinya ini enggak terlalu besar. Jadi kalau malam atau yang atas juga mungkin agak gelap ya, bawah memang udah biasa kalau bis seperti ini. Kalau double kaca gini. Dan jarak di bagian depan segini. Ya tanpa legress tapi masih longgar. Ya, saya lebih baik kayak gini tanpa legress tapi jaraknya diperluas. Kemudian kita lihat ke dari depan sampai belakang sama ya, nggak ada perbedaan kelas sama sekali. Ada selimut, kemudian ada bantal. Totalnya 40 mungkin, dan ada tempat sampah. Kemudian untuk USB portnya ada di tiap lovrasi, jadi kalian bukan di kursi tapi di tiap lovrasi ini ada USB, modelnya USB bukan Type-C. Kemudian untuk bagasinya tertutup kayak gini. Nah ya, belakang ada smoking room sama toilet. Ini meski tanpa legress tapi dia ada reclining seat, bisa dipakai kayak gini Pak. Nah jadi kalau capek gini ya bisa pakai. Kalau enggak, ini juga footrest, maaf, untuk reclining seat juga bisa. Ini tombolnya ada di ya, ini tekan, kita tinggal tarik ke belakang nanti bisa. Kemudian di tiap kursinya ada tempat air minum, tempat barang. Iya kayak gitu. Belakang ada kandang macan, ini smoking room, ada satu kursi ya, satu kursi sama toilet kayak gitu. Untuk kelas eksekutif dari NPM untuk rute Jambi ke Padang. Ini udah 5:30 dan kita akan persiapan berangkat. Beberapa penumpang juga udah mulai berdatangan, dan nanti yang jalan ini ternyata untuk family Raya Ceria ini yang bukit rusak, nggak tahu jadi jalan apa enggak, tapi sebelahnya udah ada yang datang buat gantiin. Kemudian 2 unit ini jalan bareng Black Sweet sama V40, nanti kita akan konvoy. Kemudian untuk pemberangkatan mungkin habis adzan maghrib kalau enggak adzan isya. Dan ini baru masuk, ada El Divo dari Sumatera Utara kayaknya, ke arah Jambi. Ganteng ya, masih single glass. Mungkin perjalanan kali ini akan sedikit lama dari biasanya, tapi dapat info untuk NPM yang arah kesini dari Pariaman kemarin itu baru tadi sore, baru lepas dari Sitinjau, berarti udah setengah harian dari. Pokoknya sore tadi masih di Sitinjau, harusnya kan udah nyampe pagi tadi, tapi kabarnya sore ini baru lepas dari Sitinjau arah ke sini. Jadi kemungkinan besar kita akan juga ngalami keadaan yang sama untuk di daerah Sitinjau Lawi. Gak apa-apa, kita nikmati aja, nanti kalau capek ya tinggal mangap di belakang ya.
Ini jam setengah 7, jadi kedua bis mau persiapan berangkat untuk menuju ke Padang Pariaman Mior dengan julukan Black Speed juga sudah persiapan berangkat, dan NPM V40 juga sudah mempersiapkan penumpangnya untuk masuk karena sebentar lagi akan melanjutkan perjalanan menuju ke Padang Pariaman via Sitinjalawe. Ramai bener ya untuk keberangkatan Jambi, memang paling ramai ini Padang Jambi bis ini. Ya ada matinya, penumpang ada terus. Dan di balik kemudi Black City ada Pak Nanda, kemudian ada Mas Rio kenaiknya. Untuk driver duanya saya kurang paham karena Bang Nop yang bareng kita itu sekarang ke Platinum arah Jakarta, ikut bis Jakarta Padang. Dan di V40 kita masih nunggu keberangkatan aja. Oke, kita tunggu aja, sebentar lagi akan berangkat menuju ke Pariaman. Manis untukku, selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama, hanya sekejap saja ku akan kembali lagi, asalkan engkau tetap menanti. Buat teman lagu dari saya, buat miring keberangkatan Bapak dan Ibu saudara sekalian. Semoga perjalanan Anda semua selamat sampai tujuannya masing-masing. Selamat jalan, sekali lagi mohon partisipasinya, seikhlasnya, sesukarelanya. Permisi. Ini kita jalan lebih dulu bareng Mior. Untuk family belum berangkat, kemudian Jatra kelihatannya nggak masuk sini, atau nanti masuk tapi kita udah berangkat ya, kurang tahu. Yang jalan pertama Mior untuk Jambi ke Padang Pariaman, kemudian ada di urutan kedua yaitu NPM yang kita coba kali ini. Kita duduk di belakang dulu karena memang lagi masih sibuk buat jemput-jemput sewa, terutama dari loket. Kemudian pokoknya nanti titik-titik jemput biasanya kalau Jambi sama Padang kan apa namanya, beli di loket tapi minta naiknya di jalan, apa janjian di mana gitu. Jadi nanti kalau udah lancar, kalau kita bisa ke depan ya ke depan, kalau nggak bisa kita ceritakan dari bangku paling belakang. Untuk okupansi penumpang sementara ya kayak gini, masih terus memang baru keluar terminal karena nanti akan terus jemput sewa. Jadi kita akan pantau terus sambil melihat. Ini kan ibarat kata NPM ini yang paling stabil di rute Jambi ke Padang Pariaman. Dia punya tarif bisa tergolong murah di 215. Bisa kalian beli lewat loket ataupun online. Biasanya online juga banyak penumpang online. Dan kalau Mior agak mahal karena kelasnya beda, dia di sleeper. Kemudian ada family ada di 235 kalau nggak salah itu. Kemudian ada Jatra itu ada di 200 ribuan kalau nggak salah. Kalau salah dikoreksi ya. Oke, kita langsung menuju ke Simpang Rimbo mengarah ke arah Muara Bungu. Dari bis Jambi ke Padang sendiri biasanya memang kebanyakan itu banyak mahasiswa, banyak juga pekerja dan juga perantau. Jadi nggak ada matinya, tiap hari ada aja penumpang. Kemarin yang saya naik travel dari Padang ke Sungai Rumbai itu di jalan ketemu itu NPM bisa jalan 3 unit, family 2 unit, Mior 1 unit, Jatra 2 unit. Jadi pas weekend kan kemarin, kalau weekend cuma Sabtu Minggu kenceng penumpangnya. Tapi sekarang kan karena hari biasa, kita coba lihat nanti gimana. Tapi untuk sampai saat ini sih masing-masing PO kayak family, Mior, terus apa namanya NPM jalan 1 unit. Tadi yang kelihatan Jatra 1 unit ke Bukit Tinggi jam 3 udah keluar, dan yang Padang kita belum ketemu sama sekali.
duduk sepek idamanmu, nuruti karepmu. Aku ninu ninu ninu, yo ndak mampu. Aku duduk sepek idamanmu. Ini kita pindah di smoking room ya, karena apa namanya, tadi mau ke depan ternyata sudah ada penumpang yang duduk depan dulu, jadi kita ngobrol di smoking room dulu. Jadi sampai saat ini kita, oh ya kita jelaskan dulu ruang smoking roomnya. Ruang smoking room kayak gini, ada kursi panjang satu terus bisa duduk di sini. Jadi setelah kita sudah nyoba beberapa jam setelah di perjalanan itu, untuk NPM kelas eksekutifnya itu ternyata dengan harga 200-an itu wah recommended banget ya, nyaman banget, apalagi pembawaannya dari Mas Rojak sendiri itu wah cocok sama 1526. Kemudian untuk bunyi kriak-kriaknya memang wajar karena masih pakai pir daun. Sekarang kita lagi mengarah ke arah Muara Bulian, kemudian ke arah Muara Tebu. Tadi sempat ada kelihatan Jatra yang berangkat jam 3 sore itu tadi trouble, makanya kita sempat nyamperin, ternyata terus mungkin nggak bisa diatasi ya, jadinya kita berangkat lagi. Untuk Miornya ada di belakang kita, tadi berhenti buat ambil sewa, kita lewat dulu. Meskipun tanpa leg race, tapi bisa dibilang ini untuk kenyamanan dapat banget. Untuk ada harga, ada kualitas lah. Jadi untuk harga di 200-an dapat kursi air rimba kencana yang model lama, bukan yang jumbo, bukan yang baru, tapi air rimba kencana yang lama itu nyaman banget. Ada selimut, ada bantal, cocok lah. Jadi pantesan kok MPM bisa bertahan terus eksis di rute Jambi Padang. Ternyata memang seperti itu, nyaman banget dengan harga yang sangat murah. Kemudian untuk suhu AC itu nggak terlalu dingin, jadi kalau buat saya itu cocok banget. Tapi yang suka dingin mungkin bisa dibuka. Tadi saya tutup AC-nya, terus saya juga masih pakai celana pendek, itu nggak terlalu dingin. Jadi saya cuma pakai jaket tapi nggak sampai pakai sarung. Itu berarti kan ya cocok buat saya. Kemudian pembawaannya sendiri, wah ini istimewa, ini udah cocok, kasih di 1626 yang suspensi. Nggak apa-apa, kita sambil nunggu perjalanan dari ruang smoking room. Dan untuk buat teman-teman yang pengen nyoba NPM ini atau yang udah langganan, nggak usah takut kehabisan baterai HP. Untuk masalah di perjalanan, barangkali ketika mau nyampe tujuan pengen dijemput saudaranya, ngubungi lewat HP, nggak usah khawatir, karena tiap di atas kursinya itu ada buat USB buat ngecas HP, tapi buat HP aja ya, jangan buat yang lain, jangan buat powerbank, jangan buat yang lain, pokoknya khusus HP. Jadi jangan takut kehabisan di jalan, karena kalau baterai habis tinggal ngecas, tinggal colokin ke atas di bagian loverasi bagasi atas itu, di tiap atas kursinya itu ada. Ya kayak gitulah untuk NPM Jambi Padang untuk trip kita kali ini, recommended kalau buat saya. Jam 2, jadi kita merapat di rehat kita. Jadi ini rehat pertama kalau dari arah Jambi ke arah Padang Pariaman, di rumah makan Mega sama kayak Mior. Jadi ada 3 bis ya, sama apa namanya, Epastar kalau nggak salah. Dan suasananya ini saya baru tahu, ternyata modelnya udah direnovasi. Saya baru ngerti, ada kayak tangga, terus ada kayak pilarnya gitu, kayak gini. Saya baru ngerti, nggak tahu kapan ini perubahannya. Kemudian yang masuk dulu tuh di Mior, kemudian bis kita baru terakhir Epa. Itu karena
Sebenarnya semalam itu seru banget sumpah main sama Epa sama Mior. Wah, gila larinya bertiga ini. Sama Jatra, sayangnya Jatra rusak kompresor tadi, jadi ketinggalan, nggak tahu penumpangnya nasibnya dioper family apa gimana. Memang saya baru tahu tadi waktu di tempat makan juga Mior bawa 4 orang, terus 4 kru, kemudian Jatra juga 4 kru. Jadinya ya di depan tadi penuh, kita nggak bisa sama sekali melihat ke depan. Bahkan saya sendiri tidur terus. Udah habis lihat bokongnya Epa main gitu, wis tidurnya nggak bisa ke depan. Oke, kita agak geser ke sana, kita lihat Jatranya. Untuk suhu AC ya, wah, saya kira awalnya saya ngeremehin nggak dingin, ternyata waktu di tengah jalan, wah dinginnya bukan main. Sampai nggak bisa tidur ya, sakit semua karena terlalu dingin. Itu selimut nggak ngefek, harusnya kasih bed cover, kasih selimut kaki masih. Mungkin karena saya pakai celana pendek, jadinya ya merasa banget dingin. Nah ini ada 4 unit, berarti 1 NPM ini baru datang, tapi arahnya ini dari Padang ke arah Jambi, bukan dari Jambi ke arah Padang. Nah yang ujung itu dia baru naik dari Padang. Kemudian Eva ini main tadi, yang main bertiga ini 1, 2, 3 kayak gitu ya. Habis ini kita berangkat menuju ke arah Padang Pariaman, semoga nggak macet, karena yang macet katanya dari arah Padang ke arah Jambi. Oke, kita tunggu di depan bis dan sambil nunggu jam keberangkatan. Jadi kita nggak banyak ngobrol, mohon maaf frame-nya banyak hilang karena memang nggak bisa ke depan, dipaksa juga nggak bisa, jadinya kita banyak laloknya. Halo pasukan Arem-Arem Darmas Raya Omega, ini daerah Gunung Medan, kita persiapan berangkat lagi menuju ke arah Padang dan Pariaman. Tetap sambat, jangan semangat. Persiapan berangkat sama P40. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة. Ini kita baru selesai sholat subuh dan wah gak kuat saya di kebun. Selain Cegedek lagi ada yang kalah, gigi jenut gitu karena saking dinginnya. Tadi ada mama minta dikecilin nasinya, nggak bisa bu, memang setelahnya gini. Aduh anjing. Oke, kita lanjut lagi langsung mengarungi Sitinjau. Ini tadi kita bisa sholat subuh.
ini.